Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Anda Suhanda, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tangerang. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktik percakapan coaching sesama peserta CGP. Dan kali ini saya bersama fasilitator yaitu Bapak Rahman bin Alvan dan juga Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Ahla Muspiko. Adapun tujuan pembelajaran khususnya yaitu calon guru penggerak dapat memperhatikan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang dilakukan dengan sesama rekan calon guru penggerak. Dan berikut ini praktik coaching dengan calon guru penggerak. Dan saya berpasangan dengan Ibu Sri Marianti, sesama calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tangerang. Berikut adalah hasil praktek kami. Ibu Sri, Iya, Pak. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Pak Anda, Pak? Alhamdulillah sehat juga, baik juga. Tadi kalau saya perhatikan dari pagi, Ibu Sri kayaknya agak sedikit lesu. Kenapa itu, Bu? Iya, Pak. Tadi sehabis dari kelas, itu anak-anak nggak antusias. Ada yang tidur, ada yang main game. Pusing saya, Pak. Jadi dalam kelas itu ada yang tidur, ada yang main game ya? Iya, ada. Jadi anak nggak antusias sama proses pembelajaran saya. Kira-kira menurut Ibu, hal apa saja yang membuat anak-anak itu kurang antusias sehingga ada yang main game dan lain-lain itu, Bu? Kayaknya ini saya ngajarnya kurang menarik, Pak. Kayaknya media saya itu kurang bagus. Terus banyak ceramah sepertinya. Oh, begitu, Ibu. Uh, apa saja yang dapat membuat murid-murid Ibu itu lebih antusias lagi dalam pembelajaran di kelas? Tadi saya sempat mikir-mikir, Pak. Kayaknya saya ini harus evaluasi diri. Jadi harus cari media yang menarik untuk siswa dan metode belajar saya juga harus saya ubah bagaimana caranya siswa jadi antusias. Mungkin pakai ice breaking ya atau pakai pantun seperti Pak Anda gitu kayaknya, Pak. Game Wah, gitu. keren sekali nih Bu Sri ini. Saya sependapat banget ini dengan Ibu dengan idenya Ibu Sri ini. Lalu menurut pendapat Ibu Sri, selain tadi yang Ibu sebutkan itu, yang bisa membuat murid-murid asik dan juga tidak bosan pada pembelajaran Ibu. Ya, kira-kira menurut Ibu pembelajarannya harus seperti apa lagi, Ibu? Iya, jadi saya menginginkan pembelajaran itu ya siswanya banyak tanya, kemudian antusias, kemudian banyak mengeluarkan pendapat. Jadi rasa penasaran terhadap materi yang saya berikan tuh kuat gitu, Pak. Jadi saya juga senang ngajarnya gitu. Oh iya, Ibu, iya, iya, iya. Menarik sekali obrolan kita pada sore hari ini. Dan saya juga setuju dengan ide Ibu dan yang akan Ibu kerjakan ke depannya pembelajaran di kelasnya sehingga nanti anak-anaknya murid-muridnya itu lebih lebih antusias lagi. Mungkin apa kalau boleh tahu Ibu sering menggunakan sumber belajar apa aja ketika di kelas? Sumber belajar biasanya dari internet, dari buku, itu Pak, YouTube gitu. Oh, dari internet, buku teks juga pakai ya, buku teks. Pakai Pak, itu teks ada. Oh. Nah, kalau begitu saya yakin sekali Ibu bisa memakai berbagai macam sumber belajar yang pastinya akan membuat murid-murid Ibu itu lebih apa ya? Lebih lebih antusias lagi ketika pembelajaran dengan Ibu Sri Marianti. Dan murid-murid yang loyo ataupun kurang semangat
saya yakin sedikit demi sedikit mereka akan lebih antusias lagi. Iya, semoga Pak. Jadi rencana apa yang akan Ibu selesaikan pada masalah obrolan kita kali ini? Iya, jadi saya akan segera cari media yang menarik untuk siswa, kemudian tanya-tanya ke guru, kira-kira apa yang membuat murid itu jadi antusias, kemudian baca-baca tentang ice breaking, tentang game, itu Pak yang akan saya lakukan. Bagus sekali Bu Sri. Saya merasa terpukau, saya merasa bahagia mendengar pendapat dari Ibu, dan saya yakin mudah-mudahan rencana Ibu itu bisa berhasil. Dan apa komitmen dari Ibu terhadap rencana Ibu ini? Iya, jadi komitmen saya bisa melakukan ini secara terus-menerus, Pak. Jadi tidak hanya sekali, tapi selama jadi guru tetap melakukan pengembangan diri, bagaimana kita melayani siswa, bagaimana siswa itu sangat antusias, terus antusias terhadap proses pembelajaran gitu. Bagus sekali Bu Sri. Ya, saya sekali lagi sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan kita semua. Amin ya Ibu ya. Iya, kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu Sri. Ya, dan mudah-mudahan esok lusa setelah ini ada perubahan, lebih antusias lagi pada murid-murid kita. Oke Ibu ya. Iya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ganti saya coachnya ya Pak. Ya, berarti saya kucing. Iya, betul, Koci. Ya, udah siap ya, Pak? Kuci, ya. Saya Kuci ya. Iya, betul. Assalamualaikum, Pak Anda. Waalaikumsalam, Bu Sri. Alhamdulillah, lama nggak jumpa kita ya, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu Sri. Alhamdulillah. Boleh saya meminta waktunya sebentar aja, Bu Sri? Oh, boleh, Pak. Kira-kira ada apa ya, Pak? Ngomong-ngomong, kita lama nggak bertemu, pasti banyak cerita ini. Apa Iya. ada cerita dari Bapak nih yang mau kita obrolkan? Ya, saya kangen sama Ibu, terus sekalian saya mau bercerita nih, Bu. Oh, boleh, boleh, Pak. Yang saya alami ketika pelaksanaan, saya kan di supervisi nih Bu, Oh, supervisi ya. oleh Bapak Kepala Sekolah gitu Bu, Hmm. dan juga oleh pengawas. Mungkin nanti Ibu ada sedikit pencerahan buat saya. Jadi kan begini Bu, setelah saya disupervisi sama Bapak pengawas, saya dapat teguran Bu dari Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah, saya yakin beliau dapat masukan atau laporan dari pengawas, karena yang mensupervisi saya kan Bapak pengawas. Ya. Kemudian pengawas itu kan ketika supervisi beliau agak sedikit keberatan saya ngajarnya tanpa itu Bu, tanpa buku teks. Saya mengajar dengan sumber belajar yang lainnya. Terus ketika pengawas menyampaikan gitu ya, bahwa saya itu kenapa tidak menggunakan buku teks gitu Bu. Jadi saya jawab, saya tetap mengacu pada kurikulum kok, walaupun tidak menggunakan buku teks. Dan dari raut wajahnya, mukanya itu Bu, sedikit apa ya, sedikit tersinggung sih enggak ya Bu ya, cuma saya bisa baca kayaknya agak kaget. Saya nggak enak juga Bu dalam hati itu, aduh iya, jangan-jangan kesinggung ya. Dan mungkin beliau menyampaikan hal ini ke kepala sekolah saya Bu, begitu Bu. Gitu. Jadi pengawas itu menginginkan Bapak ngajar tuh bawa buku teks ya Pak?
Nah, Iya, iya. berarti kalau misal kita lihat skala ya Pak, kan dari skala 1 sampai 10, berarti kalau 10 itu Bapak bawa buku teks di kelas pada saat ngajar. Nah, kira-kira kalau misal Bapak nggak bawa itu, kira-kira skala berapa itu Pak? Ya, skala 7 lah Bu ya. Skala 7 ya Pak. Heeh. Nah, kalau skala 7 kan berarti nggak bawa buku teks, sedangkan pengawas Bapak itu em, menganjurkan atau menyarankan untuk bawa buku teks. Nah, berarti kalau posisi 10 itu berarti untuk bawa buku teks ya. Nah, Bapak pengawas menginginkan Bapak bawa buku teks itu kira-kira tujuannya untuk apa, Pak? Kalau dari obrolan itu beliau, mengatakan ya sebagai sumber belajar Ibu. Sumber belajar Sebenarnya. tambahan selain yang saya sebutkan tadi itu. Karena buku teks juga katanya, sumber belajar yang sangat apa, diperlukan oleh murid-murid saya Bu, itu Bu. Gitu. Kalau menurut Bapak, buku teks itu penting nggak Pak dibawa seorang guru ke dalam kelas? Eee, Kalau saya pikir-pikir ya buku teks ya penting gitu Bu ya, penting juga sih, bahkan bisa Hmm, memperkaya apa, referensi hmm, dalam apa, pembelajaran sama murid saya gitu Bu ya. Saya juga, hmm. baru kepikiran lagi ini, baru ngeh lagi gitu setelah ngobrol sama Bu Sri ini. Oh gitu. Jadi setelah Bapak apa kita ngobrol terus kepikiran, oh ternyata buku teks itu bisa jadi sumber belajar. Nah, kira-kira apa rencana Bapak nih ke depannya itu Pak? Jadi, yang pertama kan begini Bu, untuk mengobati rasa nggak enak hati saya gitu Bu ya, karena kan kalau saya nggak enak ke seseorang, kayaknya, mendak aja sini Bu, ingin saya cairkan gitu. Iya betul. Otomatis otomatis saya akan segera menghadap ke Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan, eee, permohonan maaf saya. Karena mungkin gitu, saya khawatir membuat kecewa Bapak pengawas gitu ya. Oh, Betul. ya kalau memungkinkan sih, kalau boleh gitu, saya ingin, eee, sekaligus menghadap ke Bapak Kepala Sekolah supaya masalah yang unek-unek dalam diri saya ini, eee, apa, tidak tidak berkepanjangan gitu kepikirannya gitu, Bu. Oh gitu. Kira-kira kapan itu Pak Bapak mau melakukan rencana itu? Ya secepatnya, setelah saya menghadap dan diizinkan oleh Bapak Kepala Sekolah dan setelah, diizinkan, saya langsung menghadap ke Bapak pengawas gitu, Ibu. Iya, betul betul. Nah, Bapak kan ini rencananya mau menghadap ya, Pak. Nah, terus Heeh. setelah menghadap itu apa komitmen Pak Anda tuh? Apakah hanya berhenti bawa buku sehari atau gimana itu komitmen Pak Anda terhadap apa buku ajar yang dibawa ke kelas gitu? Ya saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan, eee, banyak sumber belajar, Hmm, sehingga murid-murid saya itu bisa menjalankan dan juga menjalankan pembelajaran dan juga membuat murid-murid saya itu happy gitu, Pak, ya, senang, hmm, kemudian, tanpa ada apa, paksaan paksaan hmm, dan saya juga, eee, akan, menyerahkan gitu, Bu, ya, kepada murid-murid saya mengenai sumber belajar. Sekiranya memang masih dominan itu buku teks juga ataupun yang lainnya, akan saya usahakan sesuai dengan keinginan murid-murid saya. iya Agar betul, Pak. pembelajarannya itu bisa bisa berjalan dengan, hati sama-sama senang gitu, Bu, ya. Kita senang dan Betul. murid-murid kita juga senang gitu, Bu. Hmm. Artinya sumber belajar itu disesuaikan dengan kebutuhan murid-murid kita ya, Pak. Iya, iya itu. Iya. Nggak terasa Pak, ini udah lama sekali kita bincang-bincang. Gimana Iya. nih perasaan Pak Anda? Ya alhamdulillah saya setelah ngobrol sama Bu Sri,
sedikit unek-unek atau permasalahan yang ada dalam diri saya bisa sedikit mencair dan boleh dikatakan saya menemukan solusi yang terbaik, Ibu. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sri Maryanti atas sharing ya gitu. Sharing Iya, mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang disukai, dirindukan dan juga dinantikan oleh murid-murid kita. Amin. Ya. amin. Ibu, Iya, terima iya. kasih Ibu ya. Ya, sama-sama. Ayo Iya, Pak, Ibu. kita ke kantor yuk. Yuk. Iya, iya, Ibu, Ibu, Ya, iya. Mari, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Sri, baik, demikianlah hasil percakapan kami, praktek coaching antara saya, Anda Suhanda, dengan Ibu Sri Maryanti. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.